Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urfan Dayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barakil Sampurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maker dan ear tester. Nah, untuk pengertian maker adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi pada suatu instalasi listrik, supaya kita bisa tahu apakah di instalasi tersebut ada penghantar yang terhubung langsung atau tidak, baik fasa dengan fasa, fasa dengan netral, ataupun fasa dengan ground. Nah, untuk tegangan ukurnya pada alat maker itu ada sekitar 500 sampai 10.000 Volt DC, dan untuk pemilihan tegangan ukur itu harus berdasarkan tegangan kerja yang ada pada alat yang kita uji. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe-tipe maker, teman-teman. Tipe-tipe maker ada 3. Yang pertama yaitu maker analog tipe engkol. Nah, maker ini ada generator dalam alat tersebut dan mengharuskan pengguna untuk memutar poros pada alat tersebut supaya bisa membangkitkan tegangan listrik. Dan yang kedua adalah maker analog tipe baterai. Nah, maker ini sudah menggunakan baterai untuk sumber tegangannya, sehingga tegangannya yang dihasilkan pun lebih stabil daripada tipe yang pertama tadi. Nah, untuk yang ketiga adalah maker digital. Nah, maker ini menggunakan baterai sama sekitar 8-12 volt. Namun, untuk menampilkan hasil ukurnya itu sudah menggunakan tipe digital, sehingga angka yang dihasilkan pun langsung muncul. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian dari ear tester. Dalam ilmu instalasi listrik, kita kenal dengan istilah pentanahan. Nah, pentanahan di sini berfungsi untuk menyalurkan arus hubung singkat yang terjadi pada suatu instalasi listrik. Nah, pentanahan ini mempunyai nilai tahanan yang harus sesuai dengan PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik, yaitu sekitar 2-10 ohm. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tahanan tanah ini adalah disebut ear tester. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang cara penjelasan tentang cara pengukuran tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran kabel yang diisolasi satu sama lain, atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah ground. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian dan keselamatan. Bagaimana cara mengukur tahanan isolasi kabel listrik? Saya akan menjelaskan tentang tahanan isolasi, pengukuran tahanan isolasi. Nilai resistan isolasi suatu penghantar listrik merupakan parameter dasar yang penting dan menunjukkan tingkat performa penghantar tersebut. Untuk menghantarkan suatu tegangan listrik dari sumber listrik menuju jaringan listrik berikutnya atau menuju ke beban atau ke pemakaian peralatan listrik dibutuhkan suatu penghantar. Mengingat listrik juga memiliki potensi resiko terjadinya hubungan singkat short circuit jika suatu penghantar yang berbeda potensial bersentuhan dengan penghantar lainnya, dan juga untuk menghindari resiko aliran listrik mengaliri benda-benda lainnya, maka dibutuhkan bahan isolator untuk melindungi penghantar dari berbagai gangguan yang mungkin terjadi. Penghantar listrik atau konduktor adalah suatu bahan atau zat, baik itu padat, gas, cair, yang dapat dengan baik untuk melewati atau menghantar tegangan atau arus listrik. Bahan penghantar listrik yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis Rho sekecil mungkin. Isolasi listrik adalah suatu bahan atau zat, baik itu padat, cair, atau gas, yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Fungsi isolator pada isolasi pada penghantar kabel. Setiap kabel penghantar dilengkapi dengan bahan isolator yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan
aliran muatan listrik yang tidak diinginkan, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada suatu instalasi listrik atau bahkan dapat menimbulkan risiko bahaya yang lebih fatal lainnya. Fungsi isolasi mencegah perpindahan arus listrik dari dua jenis pengantar yang berbeda potensial yang dapat mengakibatkan hubungan singkat. Mencegah perpindahan listrik dari suatu pengantar menuju ke bumi sehingga mengakibatkan kerugian atau kebocoran arus listrik. Mencegah perpindahan listrik dari suatu pengantar menuju benda lainnya seperti risiko kabel listrik tersentuh manusia tanah atau benda lainnya di sekitarnya. Jika pengantar listrik tersentuh manusia, akan mengakibatkan sengatan listrik yang membahayakan keselamatan manusia. Jika pengantar listrik tersentuh benda lain, dapat mengakibatkan kebocoran listrik dan percikan api atau kebakaran. Ini contoh mengukurannya, cara mengukurannya. Ini ada dua kabel. Kita akan mengetahui cara pengukurannya dengan menggunakan kabel ini agar kita mengetahui tahanan isolasinya berapa. Ini ada dua soket. Kita taruh kabelnya ini ke soket 1 dan soket 2. Ini contohnya. Bentar. Ini ya. Terus kita memakai tegangan 5000 volt. Lalu kita tekan ini, lalu putar ke kanan untuk mengunci. Kita memakai tegangan 5000 volt ya, berarti kita memakai indikator angka yang warna hijau ini, Terus kita lihat berapa giga ohm tahanan isolasi pada kabel tersebut. Nah, ini taruh sini pada soket 1 dan soket 2. Kita lihat berapa giga ohm tahanan isolasi yang terdapat pada kabel tersebut. Nah, akan menjelaskan cara mengukur hambatan dalam tanah. Sebelum kita mengukur hambatan tanah, kita harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi hambatan dalam tanah. Yang pertama, NIC mensyaratkan panjang elektroda pentanahan minimum 2,5 meter dihubungkan dengan tanah. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tahanan sistem pentanahan, yaitu 1. Panjang atau kedalaman elektroda pentanahan. Satu cara yang sangat efektif untuk menurunkan tahanan tanah adalah memperdalam elektroda pentanahan. Tanah tidak tetap tahanannya dan tidak dapat diprediksi. Secara umum, menggandakan panjang elektroda pentanahan bisa mengurangi tingkat tahanan sebesar 40%. Yang kedua, diameter elektroda pentanahan. Menambah diameter elektroda pentanahan berpengaruh sangat kecil dalam menurunkan tahanan. Misalnya, bila diameter elektroda digandakan tahanan pentanahannya hanya menurun sebesar 10%. Yang ketiga, jumlah elektroda pentanahan. Cara lain menurunkan tahanan tanah adalah menggunakan banyak elektroda pentanahan. Berikutnya, metode pengetesan pentanahan tanah. Ada 4 jenis metode pengetesan pentanahan tanah. Yang pertama, tahanan tanah menggunakan tiang pancang. Yang kedua, gerak benda potensial menggunakan tiang pancang. Yang ketiga, selektif menggunakan 1 klem dan 1 tiang pancang. Yang keempat,
tanpa tiang pancang, tetapi hanya menggunakan 2 klem. Berikutnya, hal-hal yang menentukan tahanan tanah. Resistivitas tanah atau soil resistivity paling penting dalam menentukan desain sistem pentanahan untuk instalasi baru atau lapangan hijau guna memenuhi syarat tahanan tanah. Idealnya, harus menemukan lokasi dengan tahanan tanah serendah mungkin. Tapi, kondisi tanah yang buruk bisa diatasi dengan sistem pentanahan yang lebih rumit. Komposisi tanah, kandungan embun, dan suhu mempengaruhi tahanan tanah. Kandungan uap berubah berdasarkan musim, berbeda-beda menurut sifat sublapisan tanah, dan kedalaman posisi air permanen. Karena tanah dan air umumnya lebih stabil di tempat yang lebih dalam, direkomendasikan agar batang pentanahan ditempatkan sedalam mungkin di dalam tanah, pada permukaan air, jika memungkinkan. Juga, batang pentanahan harus dipasang di tempat yang suhunya stabil, yaitu di bawah garis beku. Agar sistem pentanahan efektif, maka harus dirancang agar tahan pada kondisi terburuk. Berikutnya cara menghitung tahanan tanah. Artmeter. Artmeter suatu alat untuk menghitung hambatan tanah. Berikut ini komponen yang terdapat pada artmeter, yaitu 1. Selector switch yang letaknya di tengah, tombol pass bottom warna merah, penjepit kabel, galvanometer, dan voltmeter. Alat dan bahannya: tang 1 buah, palu 1 buah, artmeter 1 buah, kabel secukupnya, elektrod 1 buah, elektrod pembantu 2 buah, meteran 1 buah. Untuk cara kerja rangkaiannya, tegangan yang terserap pada elektrod akan dinetralkan dalam tanah. Kemudian, yang terbaca pada artmeter adalah hambatan tanah. Langkah kerja praktik: 1. Mempersiapkan alat dan bahan praktikum. 2. Mencari tempat yang strategis dan tepat untuk penanaman elektrod. 3. Mengukur jarak 5-10 meter dari elektrod untuk tempat penanaman elektrod pembantu kemudian menanamnya. 4. Mengukur jarak 5-10 meter dari elektrod pembantu 1 untuk tempat penanaman elektrod pembantu 2 kemudian menanamnya. 5. Memasang kabel penghubung antara artmeter dengan elektrod dan elektrod pembantu 1 dan 2. 6. Pada switch, kita pilih mode ohm. 7. Menekan push bottom. 8. Melihat penunjuk voltase tanah. Apabila jarum bergerak dengan cepat sampai ke ujung voltmeter, kita harus mengecek kembali instalasi kabel. 9. Mengatur ohmmeter sampai nilai voltase pada galvanometer 0 volt. 10. Membaca nilai resistansi yang terbaca pada alat tersebut. Itulah nilai resistansi. 11. Mencatat hasil praktikum. 12. Menanam lebih dalam elektrod. 13. Mencatat hasil praktikum. 14. Melepas semua alat dan bahan yang sudah terpasang. 15. Membuat laporan sementara. Berikut adalah contoh hasil praktik. Pada praktik pengukuran pertama, dengan menancapkan elektroda menggunakan elektroda utama dalam kedalaman 20 cm, didapatkan nilai R tanah adalah 6 ohm. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan dengan menambah kedalaman elektroda utama hingga 75 cm, ternyata nilai R tanah adalah 3,8 ohm. Pada nilai R tanah, yang disarankan atau yang benar adalah kurang dari 3 ohm. Nilai R tanah
yang terlalu besar bisa disebabkan karena terlalu jauhnya jarak antara elektroda utama dengan garis air. Kesimpulannya, semakin dalam penanaman earth matter, maka akan semakin kecil nilai hambatan tanahnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.